Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Afif, mahasiswa Fakultas Kedokteran Umum Unisula, angkatan 2019. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia pada saat ini telah tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat yang multikultural. Oleh karena itu, bahasa Indonesia mempunyai varian yang sangat banyak, baik akibat perbedaan daerah maupun akibat kelompok sosial penggunanya. Perbedaan tersebut tidak hanya dapat dijadikan suatu ciri yang dapat menunjukkan asal daerah ataupun asal kelompok seorang pembicara, tetapi dapat menjadi sebuah perbedaan yang mengganggu interaksi sosial antar kelompok. Oleh karena itu, untuk menanggapi kedua hal tersebut, perlu ditetapkan bahasa Indonesia yang mewakili setiap varian yang ada. Bahasa Indonesia baku dapat diartikan sebagai inti dari semua varian bahasa Indonesia. Jadi, misalnya bahasa Indonesia terdapat kelompok yang berdialek A, berdialek B, dan C. Maka bahasa Indonesia baku ini adalah anggota irisan dari ketiga dialek tersebut. Dengan kata lain, bahasa baku ini merupakan inti dari bahasa yang dapat diterima oleh penutur semua dialek bahasa Indonesia. Sebagai contoh lagi, misalnya, untuk menyebut orang tua laki-laki kita, dalam bahasa A digunakan kata babe, abah, ataupun bapak, sedangkan dalam bahasa B digunakan kata abah, bapak, dan bapak, dan ada lagi dalam bahasa C digunakan kata bapak, dan romo. Dari ketiga bahasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata bapak lah yang dianggap baku. Namun karena jumlah variasi penggunaan bahasa Indonesia yang sangat banyak, menetapkan bahasa Indonesia yang baku itu lebih rumit dibandingkan mencari irisan dalam kelompok A, B, dan C seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Dengan memilih berbagai varian bahasa Indonesia baku mempunyai keunggulan dalam dua hal. Jadi ada dua keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu jangkauan wilayah penggunaan yang sangat luas, dan yang kedua ada keunggulan waktu penggunaannya. Apa yang dimaksud dengan keunggulan jangkauan wilayah? Dengan keunggulan wilayah penggunaan, seorang pengguna bahasa baku akan dapat menggunakan bahasa tersebut di wilayah yang sangat luas. Jadi pengguna bahasa tersebut akan dapat menggunakan bahasanya di wilayah A, B, maupun C, dan pastinya akan dapat dimengerti oleh orang-orang di wilayah tersebut. Kemudian keunggulan waktu penggunaan. Apa yang dimaksud dengan keunggulan waktu penggunaan? Jadi pada keunggulan waktu penggunaan ini artinya bahasa Indonesia baku akan dapat digunakan dalam kurun waktu yang relatif lama. Apa maksudnya? Jadi walaupun sudah dibuat bertahun-tahun, dokumen berbahasa Indonesia baku tersebut masih dapat dipahami oleh pembaca saat ini dan juga pembaca pada masa yang akan datang. Selain itu juga, bahasa Indonesia baku juga memiliki beberapa ciri lain. Yaitu yang pertama ada kemantapan dinamis, yang artinya bahasa Indonesia baku itu relatif tetap serta tidak berubah setiap saat. Dan kemudian ada ciri cendekia, yang memiliki arti bahasa Indonesia baku itu mencerminkan cara berpikir yang logis dan sistematis. Penetapan bahasa baku bukan berarti melarang penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku, melainkan bahasa Indonesia baku mempunyai ranah pemakaian yang berbeda dengan bahasa Indonesia yang tidak baku ataupun bahasa-bahasa yang lain. Jadi, kesimpulannya, pemilihan bahasa yang tepat sesuai dengan konteks situasi menunjukkan kecakapan kita dalam menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.